Bentrokan antara personil TNI dan Polri di level akar rumput hingga saat ini masih terus terjadi. Hal ini bisa dipicu dari berbagai aspek, mulai dari masalah budaya internal yang merasa lebih tinggi dari institusi lain, hingga masalah kecemburuan soal kesejahteraan. Anggota berseragam itu lebih mengedepankan sikap arogan dan semangat korsa yang tidak pada tempatnya, sehingga tidak bisa menahan diri dan sering lepas kendali. Sikap arogansi sebagai aparatur berseragam masih sangat menonjol dalam dinamika TNI Polri, terutama di jajaran bawah. Hal ini pula yang terlihat dalam beberapa kasus bentrokan TNI Polri yang terjadi belakangan ini. Dalam kurun 4 hari sejak 28 November hingga 27 November 2021, tercatat ada 3 bentrokan melibatkan oknum TNI dan Polri. Misalnya, bentrokan yang terjadi antara anggota TNI Angkatan Darat Provos Denmadam 16 PTM versus 2 anggota Satlantas Polres Ambon di Ambon pada 24 November 2021. Pada 27 November 2021, bentrokan kembali terjadi antara anggota Kopassus dari Satgas Nanggala versus Brimo Polri dari Satgas Amole di Tembagapura, Kabupaten Mimika 27 November 2021 kemarin. Disusul pada tanggal yang sama bentrokan antara anggota TNI Angkatan Darat dari Batalion Infanteri Raider Khusus 136 TS versus TNI Angkatan Laut dari Batalion 10 Marinir kembali terjadi di Batam. Bertolak dari sejumlah peristiwa bentrokan di atas, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman akhirnya mengambil sikap bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Gedung Mabes Polri Jakarta Rabu kemarin. Keduanya kembali menegaskan TNI Polri akan terus mengedepankan dan menjaga sinergitas dalam menghadapi ancaman, baik ancaman yang datang dari luar maupun ancaman dari dalam negeri. Keduanya juga optimistis hubungan TNI dengan Polri akan semakin solid. Banyak hal yang tentunya kita diskusikan, khususnya bagaimana menjaga sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri di dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan, baik terkait dengan tugas dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghadapi ancaman terhadap situasi Kamtibmas, dan tentunya bagaimana kita bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam menjaga dan mengawal kebijakan pemerintah. Dan kita sepakat bahwa sinergitas dan soliditas yang sudah telah terjalin selama ini akan semakin kita optimalkan dalam pelaksanaan tugas-tugas mendatang. Apapun situasinya dan apapun bentuknya, TNI harus hadir di tengah-tengah masyarakat bersama polisi. Dan di situ harus menjadi bagian dari solusi. Oleh karenanya, setiap ada apapun bentuk ancaman, TNI dengan kepolisian harus bergerak cepat. Pangdam nempel dengan kepolisian setiap apapun kegiatan-kegiatan, baik masalah pertumbuhan perekonomian, untuk membangkitkan lagi semangat mereka, begitu juga semangat bela bangsa dan negara. Sejumlah kasus bentrokan antara personil TNI dan Polri ini menunjukkan bahwa perdamaian hanya terjadi di kalangan menengah ke atas. Perdamaian itu tidak menyentuh di jajaran bawah. Akibatnya, bentrokan antara jajaran bawah TNI Polri tetap saja terjadi. Internal TNI dan Polri diharapkan turut berbenah dan melakukan evaluasi menggunakan perspektif lain untuk merubah mindset prajurit agar lebih bisa menghargai pihak lain. Pemirsa, penyakit kambuhan bentrok TNI Polri, itulah topik dialog kita saat ini. Sejumlah peristiwa bentrok antara aparat TNI dan Polri yang belakangan ini kembali terjadi harus dievaluasi dan disikapi secara tegas. Hal itu bertujuan adalah untuk tentunya memperkuat sinergi antara TNI Polri yang lebih baik dengan memperbaiki manajemen relasi personel antara kedua institusi. Dan untuk membahasnya pagi ini kita sudah terhubung dengan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, ada Pak Beni Mamoto. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi. Salam sehat Pak Beni. Salam sehat. Oke, Pak Beni, kita selalu melihat bagaimana Panglima TNI dan Polri selalu konsisten untuk bersanding dan menyatakan bahwa memang dua institusi ini akur dan menjaga sinergitasnya untuk menjaga keamanan dan pertahanan Indonesia begitu. Tapi ternyata di jajaran bawah, kenapa ini masih terjadi? Ada kerusuhan dan sebagainya menurut Anda? Yang pertama, kita perlu melihat
kondisi di bawah ya. Kalau boleh saya sampaikan, yang pertama mungkin berkaitan dengan pemahaman tentang jiwa korsa yang mungkin dipahami secara keliru. Kalau kita bicara tentang jiwa korsa ini teori peperangan yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte. Jadi pasukan harus saling melindungi, saling menjaga, saling membantu, saling berbagi untuk memenangkan pertempuran. Nah, ini dimaknai lain bahwa kalau ada temannya yang katakanlah diserang, dianiaya, maka jiwa korsa dimaknai mari kita sama-sama membalas atau membela. Nah, ini perlu dijelaskan kepada tataran bawah bahwa pengertian jiwa korsa sesungguhnya tidak seperti itu. Karena masing-masing akan terikat pada disiplin, pada kode etik masing-masing institusi. Nah, berikutnya yang kami amati adalah ada faktor lain. Satu, bisa dipicu dengan salah satu oknum itu karena mengonsumsi miras atau narkoba. Sehingga dia bertindak di luar kesadarannya. Contoh penembakan yang ada di Cengkareng. Kemudian juga dampak dari medsos. Karena terprovokasi berita yang tidak benar di medsos, terjadilah penyerangan Polsek Ciracas yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan, pembakaran dan sebagainya. Nah, ada juga masalah kecemburuan, ada juga masalah stres yang dialami di daerah operasi. Sehingga sangat sensitif sekali ketika ada masalah sedikit saja, kemudian muncul kelahian dan akhirnya dibantu oleh teman-temannya. Jadi banyak faktor yang perlu dikaji satu persatu, kasus per kasus, sehingga nanti dalam penyelesaiannya akan lebih tepat lagi, tepat sasaran. Sinergitas di level atas sudah bagus. Ini tentunya harusnya secara bertangga ke bawah, ke bawah, ke bawah, komunikasi harus dibangun dengan baik, sehingga antar pimpinan ketika sudah mendeteksi adanya potensi masalah bisa melakukan tindakan pencegahan awal. Jadi sebagai contoh seperti kasus di satu daerah, karena pengamanan di satu kawasan dipegang oleh satu kesatuan, kemudian dari kesatuan lain dianggap mengganggu atau mau mengambil alih, muncullah keributan dan sebagainya. Banyak sekali, beragam sekali latar belakang dari kasus keributan yang terjadi. Baik, kemudian ada faktor soal kebersamaan ini harus muncul, jiwa korsa ini harus muncul begitu, tapi kemudian dikaitkan dengan institusinya. Misalnya ada semacam arogansi bahwa saya dari TNI nih, saya dari Polri, nggak boleh kalah seperti itu. Ada ya pemicu seperti itu, Pak Beni, menurut Anda? Nah, di level bawah memang demikian. Sekali lagi, kadang pemahaman tadi ya, pemahaman jiwa korsa ini terlalu sempit. Karena kaitannya tadi, ini kan menyangkut tentang kesadaran seseorang individu dalam suatu korps yang memiliki perasaan sebagai suatu kesatuan, kekitaan, kecintaan terhadap suatu lembaganya. Sehingga ketika satu temannya saja katakanlah diserang, maka kesatuan itu akan turun bersama-sama. Inilah menurut saya juga yang harus dijelaskan ke level bawah, bahwa ada rambu-rambu lain, yaitu masalah disiplin dan kode etik. Karena pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik juga justru malah merusak citra dari institusinya sendiri. Baik. Tadi menarik Anda mengatakan bahwa ada bahkan kejadian yang terprovokasi di medsos begitu. Sebenarnya bagaimana bisa segampang itu prajurit mungkin terprovokasi melalui kata-kata di media sosial begitu, Pak Beni? Ya, jadi di TNI maupun Polri kan ada grup WA atau grup medsos misalkan, sesama alumni angkatan entah Bintara, entah Tamtama, mereka membentuk satu grup
WA misalkan. Kemudian ketika dia salah satu men-share adanya suatu peristiwa yang belum tentu benar tentang nasib temannya, maka ini akan membangkitkan semangat teman-temannya untuk membantu. Ini terjadi yang di Ciracas. Di situ disampaikan bahwa temannya disiksa oleh polisi, oleh Polantas dan sebagainya, padahal dia kecelakaan tunggal. Yang akhirnya mereka bersatu bersama-sama menyerang Polsek Ciracas. Beruntung saat itu Jenderal Andika Perkasa selaku KSAD langsung mengambil alih dengan tindakan yang tegas, akhirnya bisa meredam ekses dari peristiwa itu. Apakah salah satu yang membuat gampang terpicu, terprovokasi ini adalah masalah pembinaan mental yang mungkin kurang maksimal di dalam institusi masing-masing atau seperti apa? Satu hal yang saya temukan begini, ketika anggota bertugas di daerah konflik atau ada penugasan khusus yang begitu berat di daerah terpencil, kemudian sulit akses komunikasi maupun kebutuhan hidup dan sebagainya, itu di satu sisi. Kemudian di sisi lain ada petugas yang mendapatkan tugas yang berat, beban berat. Ini perlu deteksi dini dengan konsultasi dengan psikolog, pendampingan dan sebagainya. Ini penting. Yang kami amati, ketika mereka sudah stres berat, entah itu masalah keluarga, kalau yang masih single masalah pacarnya, sementara dia ada di tempat penugasan yang jauh, ini potensial ketika dia ada ketersinggungan dengan katakanlah institusi lain, ini bisa muncul konflik. Nah ini perlu para atasan mendeteksi dini ketika anggotanya sudah berubah sikap, kemudian sudah mudah tersinggung, ini harus sejak dini sudah bisa dideteksi dan ditangani. Tapi di dua institusi ini sebenarnya ada evaluasi secara berkala bagaimana psikologis dari prajuritnya masing-masing, nggak Pak Beni? Ya, ini yang justru menjadi catatan tersendiri, keterbatasan psikolog yang ada, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Karena bagaimanapun anggota yang katakanlah ada satgas yang sedang tugas di Poso, kemudian yang tugas di Aceh maupun tugas di Papua, itu perlu ada pendampingan psikolog yang ada di tempat. Sehingga setiap saat dia bisa memberikan konsultasi dan pendampingan. Seberapa penting menurut Anda kalau dilihat-lihat, kalau efeknya akan lebih besar kan artinya pembinaan secara psikologis ini kan sangat penting harusnya? Menurut kami sangat penting, karena sekali lagi ketika kondisi kejiwaan si anggota itu labil, kemudian dia terus mendapatkan tugas yang berat, maka nanti cara bertindak, cara bersikap juga akan tidak tepat. Terlebih ketika nanti dia mengonsumsi minuman keras sebagai jalan keluar, ini juga akan lebih bahaya lagi. Dan ini ditemukan di beberapa tempat. Menurut Anda untuk evaluasi secara berkala ini sebaiknya berapa bulan sekali seperti itu Pak Beni? Setidaknya 6 bulan harus sudah dilakukan, atau 3 bulan harus dilakukan, atau insidentil. Ketika memang penugasan itu penuh tantangan, penuh ancaman, stresnya tinggi, itu maka perlu kehadiran psikolog setiap saat. Baik. Pak Beni, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Pemirsa, dalam kurun 4 hari sejak 24 November hingga 27 November tercatat ada 3 bentrokan yang melibatkan oknum TNI. Berikut bentrokan yang melibatkan oknum TNI.
pemirsa, catatan terkait dengan beberapa peristiwa bentrokan yang terjadi antara TNI dan Polri dalam kurun waktu 4 hari saja. Saya masih bersama dengan Pak Beni Mamoto. Pak Beni, kalau kita lihat beberapa kejadian ini tidak begitu serius sebenarnya pemicunya, tapi kemudian bisa menjadi bentrokan yang besar begitu. Tapi saat ini sudah mulai teredam begitu ya bentrokan ini, kemudian dari masing-masing institusi, jajaran level atasnya bermaaf-maafan begitu, kemudian menunjukkan kembali bersatu. Tapi sebenarnya di level bawah juga merasakan yang sama nggak? Ya harusnya di bawah juga saling bermaafan dan pemahamannya sama dengan di level atas begitu, Pak Beni. Ya, jadi saya melihatnya begini. Di era media sosial sekarang, di era masyarakat informasi sekarang, mudah sekali viral. Jadi jangan dikira terjadi katakanlah cekcok, berantem dua oknum anggota, dia pikir nggak ada yang merekam. Masyarakat dengan mudah dengan gawainya merekam kemudian memviralkan. Bisa jadi yang berantem nggak tahu kalau sudah viral. Ini menjadi catatan tersendiri. Sesungguhnya ada pesan bahwa berperilakulah yang baik dimanapun berada. Karena ketika viral, maka apa yang disampaikan oleh Panglima TNI ketika fit and proper test, beliau menyatakan, saya akan tegakkan undang-undang. Ini bisa dimaknai bahwa semua yang bersalah, yang melanggar disiplin, melanggar kode etik, itu akan ditindak. Nah, ketika ada tindakan tegas dari pimpinan, saya yakin ini akan berdampak serius. Artinya, para anggota di bawah akan berpikir 2 kali ketika dia melakukan tindakan yang menyimpang. Ya. Nah, ini seiring dengan tindakan tegas itu, maka perlu dikaji kasus per kasus akar masalahnya apa. Sehingga hal-hal mana yang bisa dicegah, hal-hal mana yang bisa diperbaiki, ini bisa dilakukan. Sehingga tidak lagi ke depan semakin banyak kasus-kasus katakanlah konflik antar anggota di bawah. Yang kedua, memang hubungan komunikasi menjadi penting antar pimpinan di level paling bawah. Ya. Apakah itu komandan peleton, apakah itu seorang kapolsek dengan dan ramil dan sebagainya. Ini penting sehingga sejak awal anggota sudah melihat bagaimana harmoninya para pimpinannya, kemudian nanti disertai dengan berbagai macam aktivitas bersama yang solid, maka ini juga akan mengurangi potensi-potensi konflik yang ada. Karena begitu ada tanda-tanda sudah akan terdeteksi oleh teman-temannya dan akan menginformasikan kepada para atasannya. Baik, Pak Beni, masalah soal efek jera ini sebenarnya bisa mengurangi potensi-potensi bentrokan karena mengingat ada sanksi yang menunggu. Apakah artinya selama ini sanksi pidana dan juga sanksi militer yang diterima atas bentrokan-bentrokan yang pernah terjadi sebelumnya itu tidak terlalu maksimal? Sebetulnya sanksi itu sudah. Nah, saya melihat bagaimana ketika peristiwa Ciracas, kenapa kemudian tidak berefek, langsung selesai, tuntas, dan diam. Padahal di media sosial provokasi itu jalan terus. Karena adanya sikap tegas dari pimpinan. Ketika Jenderal Andika mengambil alih, semua yang terlibat akan saya tindak dan betul ditindak. Sampai dengan ada pemecatan. Nah, ini tentunya akan berpikir 2 kali bagi anggota di bawah untuk berbuat yang menyimpang dari ketentuan. Itu sebagai contoh. Nah, ini saya berharap tentunya dengan langkah yang diambil oleh pimpinan TNI, pimpinan Polri, tentunya juga akan melakukan kajian-kajian akar masalah yang terjadi khususnya di daerah penugasan, di daerah konflik, kemudian di daerah yang memang tantangannya jauh lebih berat daripada penugasan di daerah-daerah kota. Ini menjadi catatan tersendiri. Demikian juga di kota. Ini tidak boleh dianggap remeh ketika anggota, mohon maaf ya, ada yang nyambi tugas pengamanan di tempat hiburan. Ini juga potensial ketika mereka dipengaruhi dengan minuman keras, dipengaruhi dengan narkoba.
Karena waktu saya tugas di BNN, saya menemukan itu. Ketika kami menangkap di Pekanbaru, saya menemukan itu. Yang akhirnya ya berdampak luas, karena ketika ada tamu yang notabene dari kesatuan lain, kemudian ditegur, yang terjadi adalah justru perkelahian. Baik, Pak Beni, masa sih harus setiap ada bentrokan besar dulu, kemudian Panglima TNI ataupun Kapolri baru turun tangan, kemudian baru bubar, baru damai gitu kan? Apakah ada cara-cara pencegahan sistematis yang bisa diterapkan sedini mungkin untuk mencegah hal ini terjadi ke depannya, Pak Beni? Kalau menurut saya yang diperlukan saat ini adalah pengawasan atasan langsung. Ini menjadi penting. Ketika atasan langsung secara bertingkat juga dikenakan sanksi, karena dia juga harus bertanggung jawab atas perilaku anak buahnya, artinya ketika anak buahnya melakukan hal yang menyimpang, harusnya deteksi dini dilakukan oleh atasan langsung. Atau setidaknya yang tahu perilaku anak buahnya adalah atasan langsung. Ketika ini diterapkan, maka kontrol dan pembinaan atasan langsung akan berjalan efektif. Karena dia akan kena sanksi. Nah, inilah yang menurut saya salah satu langkah yang bisa diambil, karena ini yang paling praktis. Dan memang seharusnya seperti itu. Baik, itu dia. Pembinaan dan pengawasan terhadap atasan langsung dari prajurit-prajurit hingga ke lini paling bawah. Terima kasih Pak Beni telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Beni. Terima kasih, salam sehat selalu. Ya pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut.